terlebih dahulu, Ibu kencing, kemudian cebok yang bersih. Pakai bagian bawahnya jangan digunakan lagi ya Bu. Ibu sarankan setelah dia ke kamar mandi, kita siapkan alat. Susun alat secara ergonomis, pastikan yang perlu dibuka terlebih dahulu. Larutan asam asetat letakkan dalam kom yang tertutup. Asam asetat yang digunakan 3-5%. Nah, bagaimana kalau tidak ada larutan asam asetat? Tahu cuka dapur? Tahu. Cuka dapur bisa dibuat sebagai larutan asam asetat. Dilihat dulu komposisinya. Misalnya cuka dapur itu biasanya asam apa? Larutannya 10%. Jadi dilarutkan menggunakan air mineral. Jadi larutan menjadi 3-5%. Ya, dibuat boleh menggunakan itu. Kalau seperti ini udah ada mereknya asam asetat 5%, jadi tidak usah dilarutkan lagi. Menggunakan ini saja. Ini ditutup biar tidak menguap. Terus siapkan semuanya. Setelah siap, sama seperti biasa ibunya sudah kembali, ibu silakan naik ke tempat tidur, pasang selimutnya, kemudian bidan mencuci tangan 6 langkah, pakai APD, kemudian terakhir pasang handscoon. Setelah pasang handscoon, posisikan pasien dengan posisi lipotomi. Ibu silakan pinggir lagi ke tempat tidur, kemudian lampunya sudah terpasang, sudah jelas, kakinya letakkan di sini ya Bu. Sudah. Ibu anaknya berapa Bu? 4. Lahirnya normal atau sesar Bu? Emak aku normal. Oke. Jadi kita pastikan sesuaikan spekulum besar atau kecilnya dengan jumlah kelahiran ibu secara pervaginal. Kalau dia secara sesar berarti gunakan yang paling kecil. Ibu, saya akan memasukkan alat. Nanti ibu tarik nafas, rileks, jangan dilawan ya Bu ya. Ini kan sedikit tidak nyaman. Kita oleskan terlebih dahulu dengan jelly atau vaselin, kemudian pegang spekulum. Ibu sedikit ya Bu, rileks saja, tarik nafas Bu. Oke Bu, pintar Ibu. Cari porsionya. Sudah dapat porsio, kunci, kemudian dilihat, diinspeksi. Apa yang perlu diinspeksi? Keputihan. Masa servisitis, adanya tumor, ovulana boti atau benjolan kecil, luka atau SSK. Ya, jadi dilihat di sana, dicek semua. Kemudian di sini yang membedakan IPA itu dilihat ada tidak SSK-nya. Pada pasien yang positif IPA biasanya SSK-nya itu sangat terlihat jelas. Jadi dilihat SSK itu di mana tempatnya. Misalnya ini porsio, ya ini porsio, ini lubangnya, ini bagian luarnya. Porsio kan bentuknya seperti donat, kalian normal ya. Bahkan kita pelajari ini lubang. Nah jadi SSK itu batas antara lubang dengan bagian luarnya. Itu SSK. Nanti ada berbentuk pulau seperti ini SSK. Nah terus di mana letak nanti acetoide-nya? Biasanya di daerah SSK. Itu yang kelihatan Putih-putih. kalau IPA-nya positif. Ya di bagian sini mendekati bagian lubang. Kalau SSK-nya dilebar seperti ini berarti di sini juga. Udah lebar semua batas sini SSK-nya. Nanti berarti di sini semua letak acetoide-nya atau IPA positifnya. Ya. Setelah dilihat seperti ini, Ibu ada keputihan ya Bu? Iya Bu bidan, sejak kapan? Sebulan yang lalu Bu bidan. Oh, kita bersihkan dulu ya Bu. Udah berobat Bu? Sudah Bu bidan tapi nggak sembuh-sembuh. Berarti Ibu harus berobat. Obatnya dimakan nggak Bu? Enggak Bu bidan. Oh, dia menyebabkan Ibu nggak sembuh tuh Bu. Wajar. Iya wajar nggak sembuh. Nah di sini udah seperti itu. Kemudian ambil kapas lidi. Ini namanya. Lucu. Ini untuk kena kodol. Ya, ambil kapas lidi, celupkan ke larutan asam asetat. Kemudian totolkan atau oleskan ke daerah porsionya. Peribun. Iya, totolkan semua, ditekan, totolkan semua rata, harus rata. Kemudian keluarkan. Diamati selama 1 menit. Dilihat 1 menit. Apa yang akan diamati? Baca. Apa adanya bercak putih, berarti menandakan lesi prakanker. Jadi kalau
melakukan tindakan ya Bu. Tindakan berikutnya itu ada kriotomi, jadi nanti di frozen ada alat khusus. Jadi bagian septic ya, bagian septic atau bagian leher rahimnya itu nanti ada alat khusus, itu di tes seperti ini dibekukan. Itu namanya kriotomi. Jadi dibekukan sampai beku selama berapa lama, ini memang bentuk es. Beku nanti akhirnya kan kalau sudah terlalu dingin kan jaringan di sini kan mati. Iya. Nah, mati nanti dia terlepas. Terus juga ada dengan ditotorkan dengan asam asetat tapi konsentratnya lebih tinggi. Jadi ditotorkan seperti itu, jadi resi prakanker di situ juga akan Mati. Nah, setelah seperti ini kita lihat, Ibu nanti kita lakukan pengobatan lebih lanjut ya Bu ya. Ya Bu Bidan, bagaimana Bu Bidan? Saya ini obati lebih lanjut. Ibu untuk datangnya cepat Bu. Kalau Ibu datangnya agak lambat, Innalillahi. jangan aku ngomong lagi. Itu akan lebih berbahaya. Nanti kita segera obati ya Bu. Seperti biasa, tarik sedikit. Kemudian setelah tertutup, keluarkan. Ibu relax ya Bu. Ibu boleh turun dari tempat tidur, pakai lagi, pakai bagian bawahnya. Kemudian bereskan alat. Semuanya udah dibereskan. Terus lepas APD. Cuci tangan tetap 6 langkah, kemudian lepas handphone. Setelah lepas handphone, cuci tangan lagi, keringkan, lakukan dokumentasi. Tulis apa dapat hasilnya tadi. Kemudian juga bila perlu nanti bisa ada lembar khusus. Itu ada gambar porsiun, nanti kita menggambar SSK-nya. Di sana digambar lebih kurang seperti ini. Jadi dibuat di sini daerah yang diarsir atau itu bagian yang positif pipanya. Kalau pipanya positif. Kemudian lakukan tindakan berikutnya atau diukur seperti ini. Ya. Boleh Bu, silakan Bu, duduk Bu. Nah, kita jelaskan, kemudian lakukan dokumentasi. Oke, sampai sini jelas tentang IPA. Ada mau ditanyakan? Kalau dia sehat, edukasinya apa, Bun? Kalau dia sehat, edukasinya, Ibu tidak saya temukan ada lesi prakanker pada Ibu. Tetap dipertahankan Ibu ya pola hidup sehat seperti ini. Jangan sampai nanti ada lesi prakankernya. Ibu selama ini bagaimana? Bu, saya sehat Bu tidak? Selama ini saya kalau tiap hari ganti pakaian dalam, kemudian juga saya olahraga, makan sayur, makan buah, tetap pertahankan. Ya, jadi kan kelihatan sehat. Pertahankan biar Ibu lebih sehat terus. Terima kasih, Bunda. Ada lagi?